Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Bapak Melki Koyong, dalam pembelajaran kita di hari ini di dalam materi Pendidikan Agama Kristen kelas 11 semester 1 tentang keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Mengawali kegiatan pembelajaran kita di hari ini seperti biasanya, kita akan dahului dengan doa. Silakan adik-adik pause videonya dan mulai berdoa mengawali kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Setelah berdoa selesai, kita masuk di materi kita tentang keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Nah, bacaan Alkitab kita terdapat dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-42. Adik-adik bisa baca di sana untuk landasan Alkitabnya dalam pembelajaran kita di hari ini. Nah, sebagai pengantar, adik-adik bisa membaca sebuah artikel dari Teras Post tentang angka perceraian di Indonesia yang terus meningkat. Kalian bisa pause video ini sambil membaca artikel yang ada, atau kalian bisa langsung membaca artikel yang termuat pada bagian ini. Nah, dari artikel yang dimuat tadi itu memberi sebuah gambaran bagi kita tentang sebuah keluarga. Nah, pada materi kali ini kita akan melihat beberapa hal yang penting bagaimana membangun atau membentuk sebuah keluarga yang kuat. Nah, kali ini kita akan melihat cara membentuk keluarga yang kuat. Nah, membangun rumah itu diartikan sebagai membangun kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Supaya kehidupan ini kuat, maka harus dibangun di atas dasar yang kokoh. Tuhan Yesus menyebut dasar ini adalah batu karang, yaitu Kristus sendiri. Mengawali kegiatan pembelajaran kita di hari ini seperti biasanya, kita akan dahului dengan doa. Silakan adik-adik pause videonya dan mulai berdoa mengawali kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Tuhan menginginkan keluarga memiliki hubungan yang kuat, terikat dengan Kristus. Tuhan ingin keluarga juga bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Menjadi orang Kristen itu tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi harus menjadikan firman itu hidup dalam diri dengan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika keluarga Kristen benar-benar mengandalkan Kristus sebagai landasan hidup dan setiap hari mau berusaha keras membangun hubungan yang dalam dengan Kristus serta menjadikan kasih sebagai pengikat, maka Kristus akan menolong umatnya untuk dapat melakukan kehendak-Nya.
Niscaya, keluarga Kristen akan mampu menahan badai kehidupan yang menerpa dan akan menerima upah yang indah karena berhasil melewati setiap ujian dalam hidup secara pribadi maupun dalam keluarga. Jadi yang terpenting adalah keluarga kita, pribadi kita harus berakar di dalam Kristus. Menjadikan Kristus sebagai dasar kehidupan keluarga kita maupun pribadi kita. Nah, sebagai refleksinya, coba kalian perhatikan hal ini. Berapa banyak waktu yang keluargamu gunakan untuk merenungkan firman Allah? Kemudian berapa banyak waktu yang keluargamu gunakan untuk mengenal Allah dalam komunikasi bersama? Bagaimanakah keluargamu melakukan kehendak Allah secara konkret atau secara nyata? Apa yang harus dilakukan agar keluarga kamu benar-benar hidup dalam Kristus? Bagaimana keluarga mengandalkan Kristus sepenuhnya untuk menopang kehidupan keluarga? Nah, dalam refleksi ini, kalian coba menjawab hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan ini dalam kehidupanmu. Sekiranya kalian bisa lakukan hal ini, baik secara pribadi dalam keluarga, maka itu akan memberikan dampak yang baik, bahkan akan menjadikan keluarga kita, pribadi kita dalam keluarga, menjadi orang-orang yang kuat, yang bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Nah, yang kedua tentang kepribadian yang kuat. Keluarga memiliki peluang yang besar untuk membangun karakter yang kuat dalam diri anak. Dan hanya keluarga yang harmonis, yang di dalamnya terdapat cinta, kasih sayang, serta integritas, yang kemudian mampu membuat model pendidikan yang terbaik untuk anak. Itu sebabnya keluarga harus mampu menjadi model pendidikan terbaik bagi anak, khususnya dalam hal membentuk kepribadian yang kuat bagi anak. Nah, ada beberapa hal penting untuk mewujudkan kepribadian Kristen yang kuat. Yang pertama, membiasakan pola hidup Kristiani. Dengan membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 42, ada beberapa hal yang menarik untuk mengembangkan kebiasaan rohani kamu setiap hari. Yaitu, pribadi dan keluarga Kristen setiap hari mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul. Artinya, setiap hari kita harus bertekun dan setia untuk membaca dan memahami Alkitab sebagai pengajaran rasul-rasul. Kemudian ada yang namanya persekutuan bersama. Kemudian berkumpul memecahkan roti atau melakukan perjamuan kudus. Berdoa bersama untuk kepentingan pribadi, sesama, dan gereja. Menjadi orang Kristen itu tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi harus menjadikan firman itu hidup dalam diri dengan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika keluarga Kristen benar-benar mengandalkan Kristus sebagai landasan hidup dan setiap hari mau berusaha keras membangun hubungan yang dalam dengan Kristus serta menjadikan kasih sebagai pengikat, maka Kristus akan menolong umatnya untuk dapat melakukan kehendaknya. Niscaya, keluarga Kristen akan mampu menahan badai kehidupan yang menerpa dan
akan menerima upah yang indah karena berhasil melewati. Langkah berikutnya adalah saat di siang hari, sesudah makan siang, kamu bisa mempersiapkan waktu secara pribadi dalam sikap berdoa, hayati, dan menghafalkan doa Bapa Kami dan hukum kasih, sebagaimana yang tertera dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Selanjutnya, pada malam hari, sebelum atau sesudah belajar, lakukanlah pembacaan Alkitab dan refleksi terhadap apa yang terjadi pada hari itu. Dalam membaca dan memahami Alkitab, pertanyaan-pertanyaan berikut dapat dijadikan penuntun. Nah, model pertanyaan-pertanyaannya seperti apa? Misalnya, dalam apa yang kita baca, dalam konteks atau ayat yang kita baca, siapa yang disebut dalam bagian ini? Apakah yang disebut Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, atau tokoh-tokoh yang lain? Kemudian, apa yang diungkapkan dalam teks Alkitab tersebut yang kita baca tadi? Apakah ada janji, perintah, atau larangan, dan sebagainya yang harus kita lakukan? Kemudian, dari ayat yang kita baca, kira-kira sikap atau kebiasaan apa yang harus saya ubah, yang harus kita ubah? Selanjutnya adalah kita lakukanlah janji, kita melakukan janji, perintah, atau larangan tersebut. Jadi apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang menjadi larangan Tuhan, kita harus lakukan. Selanjutnya, apa yang saya pelajari dari firman Tuhan yang saya baca? Kemudian, kalian bisa pilih ayat yang menarik atau berkesan dari ayat Alkitab yang dibaca. Nah, setelah itu, kalian bisa memberi penjelasan. Dan yang terakhir, kalian berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan yang dibaca dan mohon tuntunan Roh Kudus untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, poin yang ketiga adalah karakter bangsa yang mendukung karakter Kristen. Jadi ada keterkaitan antara nilai-nilai karakter bangsa dan nilai-nilai karakter Kristen. Kita dapat melihatnya satu persatu pada bagian ini. Pribadi Kristen yang kuat harus juga mempunyai aspek-aspek karakter bangsa. Nah, aspek karakter bangsa yang akan mendukung pribadi yang kuat adalah sebagai berikut. Yang pertama atau A, religius, yaitu sikap yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Dalam konteks kekristenan, dapat dilakukan dengan meneladani cara berpikir dan tindakan dari Tuhan Yesus Kristus. Bagian B, yaitu jujur. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Toleransi, yaitu tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Kemudian D, disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. E, kerja keras,
yaitu suatu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. F. Kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. G. Mandiri, yaitu sikap yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. H. Demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. I. Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan luas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. J. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri dan kelompoknya. K. Cinta tanah air, yaitu berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Kemudian menghargai prestasi, yaitu sikap yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. M. Bersahabat atau komunikatif, yaitu tindakan yang mampu menjalin relasi positif dengan orang lain sebagai saudara dan sahabat. N. Cinta damai, yaitu sikap yang suka damai, menghargai orang lain yang tumbuh dari hati yang bersih, juga dengan sadar menghindari konflik yang destruktif atau merusak dan tidak membangun. O. Gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebaikan bagi dirinya. P. Peduli lingkungan, yaitu tindakan yang mencintai lingkungan, selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya. Q. Peduli sosial, yaitu tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. R. Tanggung jawab, yaitu perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara, dan Tuhan. Nah, dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai orang Kristen wajib mengembangkan kebiasaan dan karakter Kristen dalam hidup sehari-hari, baik sebagai pribadi maupun keluarga. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga dipanggil untuk mengembangkan aspek-aspek karakter bangsa untuk mendukung karakter iman Kristen. Nah, kalian berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga kalian dapat lebih mengasihi diri sendiri, disenangi orang, dan hidupmu berkenan kepada Allah. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran kita di hari ini, yang pertama, keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun dan bertumpu seutuhnya di atas Kristus, sehingga setiap persoalan yang datang dapat diselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Kedua, keluarga yang kuat akan memberikan dampak positif bagi anak dalam proses pertumbuhannya, sehingga anak akan memiliki karakter yang kokoh,
berakar dalam Kristus. Nah, sebagai refleksinya, coba kalian perhatikan hal ini. Berapa banyak waktu yang keluargamu gunakan untuk merenungkan firman Allah? Kemudian berapa banyak waktu yang keluargamu gunakan untuk mengenal Allah dalam komunikasi bersama? Bagaimanakah keluargamu melakukan kehendak Allah secara konkret atau secara nyata? Apa yang harus dilakukan agar keluarga kamu benar-benar hidup dalam Kristus? Nah, pembelajaran kita telah selesai. Mengakhirinya, kalian silakan pause video ini untuk berdoa mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kemudian menghargai prestasi, yaitu sikap yang mendorong dirinya untuk